soraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hello, my name is Philip Myers, the head of school for the International Division of BPK Penabur, Jakarta. Investing in education is perhaps the most important investment that any parent can make. When we invest in our children's education, we invest in the future. You may ask, why should I enroll my child or children in Penabur International? Why? Because at Penabur International, the investment is an investment that brings about proven results. Penabur was established in 1950 and has been operating, growing ever since. Penabur International, as one of the leading schools in Jakarta, has a strong reputation of academic excellence. At Penabur International, students are challenged to excel beyond their dreams. Students develop critical thinking skills, learn to identify problems, and provide solutions while becoming leaders with strong character based upon Christian values. At Penabur International, students are equipped and prepared to face the global issues by the various foreign and local teachers who are highly qualified to teach the international curriculum with passion and with enthusiasm. Penabur International has a strong partnership with Cambridge International and is accredited by Pearson Assured. At Penabur International, students enjoy the learning process as they prepare for a guaranteed university pathway through a collaboration effort with NCUK, a consortium of schools. Penabur International youth who are aspiring to higher education are not hampered by the level of their parents' education or even other background factors such as income level. For at Penabur International, opportunities are equally available to everyone. Choose today to seize the opportunity of a lifetime in the lifetime of the opportunity. Choose today, Penabur International. Tuhan tuh sebenarnya ada di mana sih di saat kayak gini? Astaga, udah berjam-jam nih, tapi belum kelar juga. Gimana nih? Duh, tahu ah. Semoga besok pagi tiba-tiba tugas gue udah keisi semua. Tuhan gimana ya? Mending gue berdoa aja deh. Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan, berilah hamba-Mu ini Roh Kudus, biarlah hamba dapat mengerjakan semua tugas-tugas hamba dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta lisan pada Minggu pagi ini, tanggal 3 Januari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online GKI Perumnas yang disiarkan secara online pada pagi ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi sarana perjumpaan kita dengan Tuhan. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan Sang Terang Baka, yang berkenan menyuluh siapapun dengan terang cahayanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja-gereja merayakan Minggu Epifani. Epifani berasal dari kata Yunani epipaneia, artinya manifestasi, penampakan yang jelas. Jadi dalam Minggu Epifani kita merayakan atau mengingat penampakan Tuhan. Yang dimaksud dengan penampakan Tuhan di sini adalah kelahiran Kristus dinyatakan kepada seluruh bangsa yang diwakili oleh para Majus. Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan membuat dirinya sendiri ditemukan oleh bangsa-bangsa. Tuhan mengundang semua bangsa yang berada dalam kegelapan untuk melihat dan mengalami terang itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terang itu memberi pengharapan baru bagi dunia yang telah kehilangan pengharapan. Kita adalah bagian dari umat manusia yang berada dalam kegelapan itu. Dan dalam anugerahnya telah diperkenankan untuk mengalami dan merasakan terang itu. Melalui tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru, kita bukan saja diingatkan oleh anugerah keselamatan yang telah kita terima, tetapi sekaligus mengandung panggilan, bahkan perintah untuk mewartakan pada dunia, sehingga semua orang mengalami dan merasakannya. Semua orang tetap berpengharapan, bahkan ketika seolah tak ada harapan. Apakah panggilan dan perintah itu sudah kita emban dengan penuh tanggung jawab? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Olehnya kami memiliki keberanian untuk menjalani hidup dengan segala pergumulannya. Sebab kami percaya Engkau akan menolong kami, membebaskan kami dari apapun yang menghimpit hidup kami, yang membuat kami kehilangan kegembiraan dan damai sejahtera. Pada saat yang sama kami mengakui bahwa kami belum sungguh-sungguh mengemban panggilan dan perintah-Mu untuk mengalami dan merasakan keselamatan itu. Sehingga banyak orang yang gagal mengalami dan merasakan kegembiraan serta damai sejahtera. Bahkan yang kehilangan pengharapan. Ya Bapa, dengan sepenuh hati kami memohon. Ampunilah kami atas segala dosa dan kegagalan kami mengemban panggilan dan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan Paulus
dalam Roma pasal 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus yang telah datang bagi kami manusia. Yesus Kristus yang membawa terang dan juga damai sejahtera bagi seisi dunia. Kami bersyukur Engkau mengizinkan kami memasuki tahun yang baru, dan di Minggu Epifani ini Tuhan, biarlah Engkau kembali meneguhkan kami lewat pembacaan Alkitab dan juga perenungannya. Engkau juga memberitahukan kepada kami apa yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami sebagai pengikut Kristus boleh menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menolong dan memimpin kami, terutama dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2021. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung.
Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, pujilah Allah, layak dan baik tiap kala.
Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal pertama, dimulai dari ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 18. Yohanes 1 mulai ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengharapan adalah faktor yang sangat vital dalam kehidupan kita. Pengharapan adalah sesuatu yang amat sangat penting. Nah, Bapak Ibu, ada penelitian yang mengatakan ya, kalau seseorang tidak mempunyai pengharapan dan dia tidak ingin hidup, maka dia bisa meninggal dalam waktu 18 bulan. Ketika seseorang sedang sakit, yang diperlukan adalah sebuah harapan. Konon katanya penderita penyakit jantung perlu memiliki pengharapan. Ya, ada penelitian yang mengatakan dari 232 pasien bedah jantung, kecepatan pemulihan dari pengharapan dan kekuatan agama mereka itu yang paling utama. Ya, sehingga mereka bisa pulih. Mereka yang tidak mempunyai pengharapan punya resiko 3 kali lipat ya untuk meninggal katanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pengharapan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia. Dan pengharapan menjadi sesuatu yang amat sangat vital dalam kehidupan kita. Dan tema kita hari ini adalah Sang Terang memberi pengharapan baru. Mari kita perhatikan satu persatu bacaan-bacaan Alkitab kita. Dari bacaan kita yang pertama, Yeremia 31 ayat 7-14, ini mau bercerita tentang pengharapan yang dari Tuhan. Di tengah situasi yang seolah-olah tanpa harapan.
Disebutkan bahwa di kitab Yeremia, Israel itu seperti tinggal sisa-sisanya saja. Dan diserukan oleh Nabi Yeremia bahwa Yeremia disuruh mengabarkan bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Dan kabar yang dibawa oleh Yeremia ini memberikan sebuah kehidupan bagi sisa-sisa Israel. Mereka yang terserak akan dikumpulkan. Dan kita mendapati betapa pengharapan yang dari Tuhan itu sungguh ada dan dinyatakan bagi orang-orang Israel. Jadi janji dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan adalah bahwa mereka akan dikumpulkan kembali dari tanah utara dan juga bahkan dari ujung bumi. Bahkan mereka yang buta dan lumpuh akan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadi penyelamat bagi orang Israel. Bapak Ibu, orang Israel ketika mendengar seruan Yeremia bangkit lagi kehidupannya. Sebab ada sebuah harapan. Tema kita, Sang Terang memberi pengharapan baru. Kita tidak mendapati ada kata-kata harapan di dalam Injil Yohanes bacaan kita. Tetapi sesungguhnya pengharapan yang dibawa Yohanes adalah ada di dalam ayatnya 4-5. Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pengharapan yang dibawa oleh Yohanes untuk menceritakan Sang Mesias telah datang, firman Allah itu telah menjadi manusia, adalah bahwa Yesus datang membawa kehidupan. Dan agar dunia ini melihat terang yang sesungguhnya dan tidak hidup lagi dalam kegelapan yang membinasakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Sebab dalam seruan yang diberikan oleh Yohanes bahwa kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kehadiran Yesus adalah saat kehidupan itu menjadi baru kembali. Bahwa firman yang telah menjadi manusia memberikan kasih karunia demi kasih karunia bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Yesus selalu memberi pengharapan. Minggu Epifania kita dirayakan, mungkin pandemi belum berakhir, tetapi kita mau terus menjaga lilin pengharapan itu dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan kesusahan besar. Tetapi kita mau melihat bahwa kita berhasil melewati tahun 2020 dengan terseok-seok, tetapi kita telah dituntun oleh tangan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengharapan apa yang mau kita bangun di dalam tahun 2021 ini? Pengharapan apa yang mau kita ciptakan untuk kita bisa melewati lagi hari demi hari di tahun yang baru ini? Kalau Yesus disebutkan Dia adalah terang, maka kita pengikutnya juga harus menjadi terang. Yesus menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Firman yang menjadi manusia itu yang menolong kita saat kita memasuki kehidupan yang mungkin
tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana jalan ceritanya. Firman yang menjadi manusia itu menolong kita, memberi hikmat bagi kita, supaya bagaimana kita bisa memegang pengharapan yang di dalam Tuhan. Firman yang menjadi manusia itu menolong kita untuk kita bisa tetap berjalan, meskipun seolah kanan kiri, depan belakang kita itu penuh dengan kegelapan, tetapi terang Kristus yang terus menolong kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita perhatikan juga apa yang diwartakan oleh Paulus dalam bacaan kita di Efesus, bacaan kedua kita. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, dan pengharapannya itu tidak mengecewakan. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi di dalam Kristus kita mendapatkan karunia demi karunia. Mungkin saat ini karunia demi karunia atau bagian yang dijanjikan Allah atau berkat-berkat penyertaan Allah belum kita terima dengan sepenuhnya. Kita masih ada dalam kesusahan demi kesusahan ataupun kesedihan demi kesedihan. Tetapi kita meyakini bahwa kita akan menerima. Dan juga di ayat yang ke-12 dikatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Kita hidup dalam terang Kristus dan mendapatkan pengharapan itu di dalam Kristus. Dan pengharapan yang kita terima itu juga harus diterima oleh sesama kita. Supaya kita yang menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Bukan untuk kita nikmati sendiri, bukan untuk kita alami sendiri pengharapan itu, tetapi kita memberikannya untuk sesama kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baiklah kita terus memegang lilin pengharapan kita. Baiklah kita terus menyalakan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebab pengharapan itu adalah sesuatu yang penting. Ingatlah, di mana pengharapan menguat, maka perasaan takut akan melemah. Di mana pengharapan memberdayakan, perasaan takut bisa melumpuhkan. Di mana pengharapan membesarkan hati, perasaan takut bisa mengecilkan hati. Maka hiduplah di dalam terang, supaya pengharapan yang diberikan oleh Tuhan bisa menerangi kehidupan kita dan juga menerangi kehidupan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak.
bersama umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita ikrarkan iman kita turut dengan pengakuan iman rasuli yang hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Yesus Kristus, Sang Terang yang sejati, biarlah kami tetap hidup di dalam terang-Mu, supaya kami boleh terus diterangi oleh firman Tuhan, yang memberi hikmat bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan baru. Terang-Mu memberikan pengharapan baru, dan kami mau meyakini hal itu. Tahun 2020 sudah berlalu, dan pengharapan baru Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menapaki tahun 2021. Tetap tuntun dan bimbing langkah kehidupan kami, ya Allah. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Yang kami tahu hanyalah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan petunjuk dan terang bagaimana kami harus menjalani langkah kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pengendalian COVID-19. Tuhan yang terus memberkati pemerintahan kami dalam penyebaran vaksin. Biarlah kami boleh diberi hikmat dari Tuhan untuk bisa menerima vaksin, dan tubuh jasmani kami pun boleh beradaptasi dengan baik sehingga kami menjadi kebal terhadap virus COVID. Dan kami berharap bahwa vaksin itu boleh tersebar merata bagi seluruh rakyat di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kalau sebentar anak-anak kami pun akan memasuki pembelajaran mereka. Tolonglah bagi mereka yang masih menjalani PJJ, bahkan juga bagi mereka yang sudah memulai untuk pembelajaran onsite di sekolah. Biarlah setiap kami boleh melakukan adaptasi new normal dengan baik, supaya kami tetap terhindar dari virus dan penyakit dan dapat menjalani aktivitas kehidupan dengan baik. Bagi mereka yang masih WFO ataupun WFH, Tuhan juga yang menolong, supaya kami tetap dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Karuniakanlah kepada kami kesehatan yang baik. Bagi mereka yang masih harus isolasi mandiri, biarlah Tuhan memberikan pemulihan dan juga kesembuhan. Bahkan bagi mereka yang sakit menahun, sakit karena usia lanjut, ataupun penyakit-penyakit lain yang tidak terduga, Tuhan yang menolong, memberikan pengharapan, pemulihan juga kesembuhan bagi mereka semua. Kami berdoa
ketika rencana kehidupan kami di tahun 2020 seolah tertunda. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami untuk menyusun ulang seluruh rencana kehidupan kami. Dan percaya bahwa ketika kami mengikuti waktunya Tuhan, itu adalah yang terbaik yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ketika kami di tahun 2020 mengalami banyak hal yang mengecewakan, Engkau yang terus menolong kami, membangkitkan rasa percaya diri kami untuk boleh kembali menata kehidupan dengan jauh lebih baik, dan yang lebih penting adalah dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan pelayanan kami di GKI Perumnas maupun di Bajem Kota Bumi. Biarlah segala sesuatu yang kami rancangkan untuk program kerja tahun pelayanan yang baru, Tuhan boleh berkati, sehingga kehidupan pelayanan kami boleh kembali semarak, dan kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup pelayanan kami. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati situasi politik, bahkan juga hal-hal lain yang saat ini sedang berusaha untuk dibenahi oleh pemerintahan kami. Berkatilah ya Allah, supaya di tahun yang baru, kesejahteraan, kedamaian, keamanan boleh terus dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat di Indonesia sampai dengan di pelosok-pelosok daerah. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Engkau yang mendengarkan dan juga yang menjawabnya tepat pada waktunya. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat yang melandasi untuk persembahan kita, yang terambil dari 2 Korintus pasal 9, ayat 7 sampai dengan 8, yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke bank atau OVO yang sudah tertera di warta jemaat, dan juga dapat memberikan persembahan tersebut secara langsung ke sekretariat, ke gereja seusai ibadah, atau pada saat onsite nanti. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami
tiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarpun di dalam kondisi sekarang ini, kami tetap bersyukur kepadamu. Saat ini Bapa, kami ingin memberikan persembahan yang asalnya dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan. Kau berkati juga setiap majelis jemaat dan badan kategorial untuk memanfaatkan persembahan tersebut dengan baik. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk mau memberikan persembahan diri di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dunia memerlukan warta yang memberi kegembiraan, yang mendatangkan damai sejahtera, yang memperkokoh pengharapan. Semua itu tersedia secara sempurna melalui cerita Tuhan Yesus Kristus. Mari terus menuturkannya. Cerita Tuhan Yesus dan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.